Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Di kursi bawah, ada 6 penguasa kota, termasuk Yin Tai, serta pembangkit tenaga listrik di atas tingkat ke-9 dari alam abadi 8 surga, total 923. Di meja atas, ada seorang pria dan seorang wanita duduk. Pria itu terlihat seperti pria muda, dan hidungnya penuh dengan udara raja. Pria ini adalah Kaisar Abadi 7 Surga yang terkenal, Lin Yu. Pada saat yang sama, Lin Yu bukan hanya Kaisar Abadi 7 Surga, tetapi juga identitas lain, murid ke-12 Si Yuan Tianzun. Dan Si Yuan Supreme adalah tuannya. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Abadi 8 Surga. Wanita menakjubkan di samping Lin Yu bukanlah orang lain tetapi Keyin. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Keyin dalam masalah dan ingin membantu dirinya sendiri, Lin Yu langsung setuju. Karena semua orang di 8 surga dan 7 surga Hongmeng tahu bahwa Lin Yu telah mengejar Keyin. Secara pribadi, orang-orang di dua abadi besar percaya bahwa murid-murid Tianzun Chaos dan Tianzun Si Yuan benar-benar pasangan alami. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dengan gaya, matanya dipenuhi dengan cinta. Keyin, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Ya, Keyin menganggukkan kepalanya, dan segera melihat pembangkit tenaga listrik di kursi bawah, dan berkata, 3 bulan yang lalu, Suan Yuan Rou, sisa klan roh, menyelinap ke alam 8 surga saya dengan 4 orang. Kaisar Abadi telah membunuh Suan Yuan Rou, tetapi raksasa setinggi 4.000 kaki tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan tingkat kedua Kaisar Agung, dia menggunakan kekuatan supernatural untuk memutar kembali waktu. Setelah menyelamatkan Suan Yuan Rou, dia mengambil Suan Yuan Rou, untuk melarikan diri dengan Yao Yao. Mendengar ini, Lin Yu dan semua yang kuat di aula tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin, satu demi satu berkata. Dulu, saya mendengar bahwa di 3 alam dewa besar, tidak akan pernah ada lebih dari 10 orang yang bisa menggunakannya. Raksasa itu hanya kaisar tingkat 2, bagaimana bisa digunakan? Ya, ini luar biasa. Juga, orang ini sangat berbahaya. Pikirkanlah, jika kamu menghadapinya, dia pasti akan mati, tetapi jika kamu hanya menggunakan waktu untuk mundur, kamu akan menghindari pukulan fatal, dan bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ya, benar-benar menakutkan untuk kembali ke masa lalu. Mengapa orang ini menyelinap ke alam 8 surga? Petik 2. Petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, kata-kata Keyin selanjutnya mengejutkan semua orang. Diam. Keyin mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan ekspresi serius, selanjutnya, Kaisar Abadi ini mengetahui dari Suan Yuan Rou 3 bulan lalu bahwa rumah abadi 9 surga telah dicuci darah, dan bahwa Kaisar Abadi 9 surga Fang Rulong, puluhan juta pemilik kota di Kaisar Realm dan Great Emperor Realm semuanya dibantai. Pada saat itu, Kaisar Abadi masih tidak mempercayainya, jadi setelah mengejar raksasa dan Suan Yuan Rou di lautan, dia secara pribadi pergi ke alam abadi 9 surga. Setelah saya pergi, Kaisar Abadi ini tahu bahwa masalah ini sebenarnya benar. Begitu ini dikatakan, para penonton menjadi gempar. Keyin, siapa yang melakukannya di bumi? Lin Yu mengerutkan kening, juga, puluhan juta pemilik kota dibantai. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ya, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya. Keyin berkata, mengenai siapa yang melakukannya, tidak ada seorang pun di alam 9 surga yang tahu. Saya mengetahui melalui pertanyaan bahwa Fang Rulong akan menikah, putri kota abadi Tongtian dan putri Xiahu Xiancheng. Pada hari pernikahan, semua penguasa kota pergi untuk memberi selamat kepadanya. Pembunuhnya masuk ke istana 9 surga pada hari kegembiraan Fang Rulong. Dia tidak hanya membunuh semua penguasa kota dan orang-orang dari istana 9 surga, tetapi bahkan semua burung dan binatang buas di istana 9 surga dibantai. Petik 2. Setelah kejadian itu, pembangkit tenaga listrik dari alam abadi 9 surga memilih Zhou Gong, penguasa kota Zhou Tianxian, untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Zhou Gong masih dalam perjalanan ke 3 alam dewa utama, dan dia akan melaporkan ini kepada tuanku dan Tuan Si Yuan. Saya memperkirakan bahwa setelah lebih dari 4 tahun, alam dewa akan mengirim seseorang dari alam bawah untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
Aku bahkan curiga bahwa pembunuh yang membantai Nine Heavens Immortal Mansion adalah para raksasa, Xuan Yuanrou dan yang lainnya. Mendengar ini, mata Lin Yu menunjukkan kegembiraan. Jika itu adalah raksasa, Xuan Yuanrou dan yang lainnya yang melakukannya, bukankah akan dikatakan bahwa selama kita menangkap raksasa dan mereka, kita akan melakukan pekerjaan yang hebat. Pembangkit tenaga mengangguk setuju dan tampak bersemangat. Betul sekali. Mata Keyin berkedip. Jadi, selanjutnya, mari kita bahas cara menangkap raksasa dan Xuan Yuanrou. Keyin berkata lagi, sekarang, saya telah menutup aula ruang waktu yang menuju ke alam abadi 9 surga. Akibatnya, raksasa dan Xuan Yuanrou tidak dapat kembali ke alam abadi 9 surga melalui susunan teleportasi. Dan jika mereka ingin mencapai alam abadi 7 hari, mereka tidak bisa pergi tanpa tanda identitas Kaisar Abadi ini. Jadi mereka harus bersembunyi di alam abadi 8 hari kita sekarang. Hanya saja alam abadi 8 surgaku begitu luas. Jika kamu ingin menemukannya, itu pasti akan menjadi jarum di tumpukan jerami. Para pembangkit tenaga listrik mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dan tersenyum bebas. Keyin, kamu pintar es dan salju, aku tidak percaya kamu tidak memiliki tindakan balasan. Ya, ada, itu hanya keputusan yang buruk. Keyin tersenyum pada Lin Yu. Setengah jam penuh telah berlalu, dan orang-orang kuat tidak dapat memikirkan tindakan balasan, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke Keyin. Keyin berkata dengan dingin, aku memotong lengan raksasa itu. Dia berkata ketika dia pergi bahwa dia pasti akan kembali untuk menemukanku balas dendam. Kaisar Abadi memutuskan untuk tinggal di balik pintu tertutup dan tinggal di kota abadi 8 surga, menunggunya untuk memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Selain itu, jika perintah diteruskan, semua kota akan dijaga ketat untuk mencegah raksasa dan Xuan Yuanrou membalas. Mendengar ini, Yin Tai menyilangkan alisnya dan berkata, Tuanku Abadi, bagaimana jika raksasa itu tidak datang? Tidak datang. Keyin berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kamu tidak datang, bagaimanapun, istana duniawi telah ditutup. Tidak ada yang bisa membuka pintu penghalang ke alam abadi 7 surga, dan mereka hanya akan terjebak. Di alam 8 surga, setelah lebih dari 4 tahun, Tuan Zhou dari alam 9 surga, setelah para dewa diundang ke alam bawah, kami akan membiarkan para dewa datang ke alam 8 surga. Pada saat itu, akankah mudah bagi para dewa untuk menangkap Tan Yun? Setelah mendengarkan, Yin Tai dengan hormat berkata, hebat. Hebat. Lin Yu memandang Keyin ke samping, matanya penuh cinta. Keyin, kamu masih pintar dan berpengetahuan luas. Setelah Keyin tersenyum pada Lin Yu Qingcheng, dia melihat pembangkit tenaga listrik di kursi bawah dan berkata, kalian semua mengikuti Yin Tai. Kalian akan tinggal di rumah penguasa kota untuk saat ini, dan bersiaplah. Bawahan mematuhi perintah, bawahan pensiun. Orang-orang kuat bangkit dan pergi dengan Yin Tai setelah pergi. Di aula, hanya Keyin dan Lin Yu yang tersisa. Sepertinya dalam jangka pendek, kamu tidak akan bisa kembali ke alam 7 surga. Kata Keyin dengan lembut. Lin Yu Qing berkata dengan tulus, selama kamu mau, aku bersedia menyerahkan posisi Kaisar Abadi 7 surga dan tinggal bersamamu selamanya. Keyin, aku sangat menyukaimu. Keyin tersenyum. Saya mengatakan bahwa ketika Anda mengalahkan saya suatu hari nanti, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Tao Anda. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kamu, ini sulit bagi orang kuat. Kamu tahu, kecuali wilayahku lebih tinggi darimu, jika tidak, di mana aku lawanmu? Keyin tertawa dan berkata, kalau begitu, tidak mungkin. Hahaha. Lin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, oke. Setelah menangkap Xuan Yuanrou dan yang lainnya kali ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk berlatih. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Setelah itu, Lin Yu menemani Keyin, meninggalkan aula, dan mulai menikmati bunga dan bulan. Pada saat ini, Keyin berpikir bahwa strateginya untuk menangkap Tan Yun dan Xuan Yuanrou sangat mudah, tetapi kenyataannya, Keyin tidak tahu bahwa Xuan Yuanrou dan yang lainnya membuka gerbang penghalang dan meninggalkan alam abadi 8 surga lebih dari sebulan yang lalu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, Tan Yun akan kembali dengan kuat. Datang dengan darah dan darah. Waktu berlalu, dan 3 bulan lagi berlalu. Sudah setengah tahun sejak Tan Yun mundur.
Selama setengah tahun di luar, Tan Yun di Grand Canyon dari kapal selam Shanghai, Menara Lingqiao, telah menghabiskan 18.000 tahun yang panjang. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di Menara Suci 48 lantai, tiba-tiba membuka pupil bintangnya, matanya mengungkapkan kegembiraan. Betul sekali, setelah 18.000 tahun berkultivasi, melahap musim semi peri, sekarang di kolam Tan Yunling, janin Kaisar Hongmeng ketiga akhirnya mengembun. Itu berarti dia telah dipromosikan ke peringkat ketiga dari alam Kaisar Besar. Wanita ini, Keyin, sangat kuat. Untuk amannya, saya ingin membalas dendam setelah dipromosikan ke peringkat keempat alam besar. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Keyin, kamu mematahkan lenganku setengah tahun yang lalu. Ketika aku kembali ke kota delapan surga, aku ingin kamu tidak tinggal di kota delapan surga dan peri delapan surga. Mata Tan Yun melembut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Rower, menghitung waktu, kamu seharusnya tiba di Hongmeng One Day Immortal Realm, semoga perjalananmu menyenangkan. Setelah itu, Tan Yun menutup matanya dan tidak mempraktikkan tuan luar angkasa tingkat 18, tetapi memilih untuk terus melahap musim semi peri. Laut dan langit, awan putih masih panjang. Bintang-bintang berubah, waktu berlalu dan sulit untuk kembali. 8 bulan setelah waktu di luar, Tan Yun menghabiskan 24.000 tahun lagi di Menara Lingqiao. Berdengung. Tiba-tiba, aura tirani tingkat 4 dari alam Kaisar Besar keluar dari Tan Yun, yang tidak bergerak seperti batu, menyebabkan ruang besar di aula runtuh satu demi satu. Pada saat ini, janin keempat Kaisar Hongmeng telah dipadatkan di Tan Yun Lingqi, dan dia telah berhasil memasuki tahap keempat dari alam besar. Suamiku, selamat atas kemajuanmu. Pada saat ini, suara menyenangkan Sen Subing terngiang di benak Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadarannya yang abadi dan memasuki lantai 47. Sen Subing telah memasuki tahap ke-6 dari alam Kaisar Besar. Selamat juga. Di sofa, Sen Subing, yang sedang duduk bersila, pertama-tama tersenyum, dan kemudian, dengan niat membunuh di matanya yang indah, dia berkata, suamiku, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada Keyin. Dan suamimu, kekuatanmu, membunuh Keyin tanpa gagal. Ada juga Zenji, yang sekarang merupakan tingkat ke-7 dari alam Kaisar Agung, dan dia tidak takut pada Keyin. Selain itu, kera tua, lelaki besar, telah memasuki tahap ke-9 dari tahap dewasa Kaisar Binatang Besar, dan tidak takut pada Kaisar Abadi 8 Surga. Sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi 8 surga. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, baiklah, beri aku waktu lagi. Setelah aku mengembangkan tubuh Tuan Hongmeng dan memajukan kultivasiku, kita akan pergi ke kota abadi 8 surga. Omong-omong, Subing, berapa banyak yang ada di Xianquan? Setelah mendengar ini, Sen Subing berkata dalam transmisi suara, tidak banyak, hanya 3.900 yang tersisa. Tan Yun berkata, setelah Eight Heavens Immortal Mansion dihancurkan, kita tidak bisa lagi mengkonsumsi mata air peri untuk berkultivasi. Tidak mengherankan, rumah rahasia 1 hari, rumah rahasia 2 hari, rumah rahasia 3 hari, dan rumah rahasia 4 hari akan dijarah oleh Ruer cepat atau lambat. Kami akan mengobrak-abrik rumah rahasia 7 hari, rumah rahasia 6 hari, dan 5 rumah rahasia, hari rumah rahasia. Digunakan di penjara pemurnian abadi. Oke, itu dia, aku akan mundur dan kamu akan menungguku untuk beberapa waktu. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia memusatkan napasnya, memasuki meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tan Yun seperti master di dunia Hongmeng, berdiri di udara. Benua Hongmeng ditangguhkan di dunia Hongmeng, dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah Tan Yun, kini telah berkembang hingga radius 1 juta sen. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, 360 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, mengalir keluar dari permukaan cairan, membubung ke langit, berputar-putar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian benang cair tipis, dan mengebor Tan, alis Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng yang masuk ke tubuh mulai membuat tubuh, otot, dan tulang Tan Yun marah. Setelah 9.000 tahun yang panjang di menara, penyempurnaan akhirnya selesai. Ini berarti bahwa hegemoni ruang tingkat 18 Tan Yun telah memasuki tahap penyelesaian kecil dari tahap awal.
Sekarang kekuatan dan kekuatan Tan Yun telah meroket, dia dapat merobek artefak tingkat rendah tingkat kedua dengan tangan kosong. Tetapi jiwa Kaisar Besar Tan Yun telah jauh melampaui, dan kekuatan tingkat ke-12 Kaisar Agung biasa masih jauh dari dewa. Tan Yun bangkit perlahan sambil tersenyum, dan setelah menggerakkan otot dan tulangnya, matanya berharap dan berkata, Kaisar Abadi 9 Surga adalah seekor anjing, dan api adalah iga ayam untuknya. Oleh karena itu, ketika Istana Abadi Jiutian dicuci dengan darah, itu adalah temukan segala jenis api. Saya harap ada api di Keyin's Eight Heavens Immortal Mansion. Setelah itu, Tan Yun mengirimkan suara kepada orang-orang dan binatang buas, dan semua pergi ke aula lantai pertama. Setelah beberapa saat, Tan Yun, orang-orang dan binatang berkumpul di aula di lantai pertama. Hari ini, Dewa Wuxinsang memiliki alam tertinggi, yang merupakan tingkat ke-10 dari alam Kaisar Agung. Diikuti oleh Zenji, tahap ke-7 Kaisar Agung. Shen Subing dan Tuoba Yingying, tahap ke-6 Kaisar Agung. Kecuali Sangguan Fei, semua wanita adalah tahap ke-5 dari alam Kaisar Besar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong, Guan Xuankui, seperti Tan Yun, termasuk dalam tahap ke-4 alam besar. Sangguan Fei memiliki alam terendah, dan baru saja berhasil melewati kesengsaraan, dan dipromosikan ke peringkat pertama alam Kaisar Agung. Kera Iblis Pembunuh Surga, Naga Emas dan Singa, tahap ke-8 dari binatang dewasa. Moer the Great Beast memiliki tahap ke-7 kedewasaan. 3 binatang besar semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh binatang besar biasa dari binatang peri tingkat 12. Raja Tian Luolongqiong, adalah tahap ke-6 dari periode pertumbuhan binatang besar. 7 raja lainnya dan Xiaobai sekarang adalah tahap ke-5 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Besar. Tidak diragukan lagi, di antara orang-orang Tan Yun, kecuali Sangguan Fei yang hanya bisa melompat untuk menantang pembangkit tenaga listrik urutan ke-5 Kaisar Agung, manusia lain, binatang buas, dan kekuatan terendah dapat mengalahkan kekuatan Kaisar Agung urutan ke-11. Terutama Tan Yun, Wuxinsang Shen, Shen Subing, Zenji, Yingying, Kera Tua, Naga Emas dan Singa, 7 pembangkit tenaga listrik, salah satu dari mereka dapat dengan mudah dibunuh, kekuatan peringkat ke-12 Kaisar Agung biasa. Tan Yun yakin bahwa tidak ada yang takut pada Keyin. Tan Yun memandang semua orang, dan berkata dalam pikirannya, kota abadi 8 surga berbeda dari rumah abadi 9 surga. The Nine Heavens Immortal Mansion terletak di atas Nine Heavens Immortal Realm, dan langit di atas adalah pesona, sehingga orang-orang di dalamnya hanya dapat melarikan diri dari 4 gerbang timur, selatan, barat, dan utara. 8 surga kota abadi, meskipun hanya ada 1 gerbang, para dewa di dalamnya dapat melarikan diri setelah membuka penjaga kota. Selanjutnya, Eight Heavens Immortal City menempati area seluas 30 miliar sen, dan areanya sangat luas. Dengan pengetahuan saya saat ini tentang keabadian, itu hanya dapat mencakup radius 6 miliar sen, bukan seluruh kota. Jadi, selanjutnya, Subing, Yingying dan aku akan pergi untuk membunuh yang kuat di kota abadi 8 surga, dan yang lainnya akan tersebar di kota abadi 8 surga, bersama dengan kera iblis pembunuh surga, pria besar, 8 raja suku besar, dan Xiao Bai, yang semuanya akan melepaskan kesadaran abadi, meliputi wilayah udara kota abadi 8 surga, akan melarikan diri dari yang abadi dan membunuh mereka semua. Mendengar itu, Shen Subing berkata dengan cemas, suamiku, ada puluhan miliar makhluk abadi di kota abadi 8 surga, bisakah kita membunuh mereka? Begitu seseorang melihat penampilan kami dan melarikan diri, beritahu kami seperti apa kami di alam dewa, dan kemudian kami akan berada dalam bahaya. Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, Subing, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki mata yang luar biasa? Saya mengerti. Shen Subing berkata, suamiku, kamu ingin mengendalikan orang-orang di dalam untuk saling membunuh. Setelah itu, Tan Yun membiarkan semua orang tinggal di Menara Lingqiao, terbang keluar dari menara sendirian, dan muncul di Grand Canyon of the Sea. Dalam pikiran Tan Yun, Menara Lingqiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seorang lelaki tua, meluncur di laut dengan kecepatan tinggi, dan bergegas keluar dari laut 2 jam kemudian. Wow, pada saat ini, di langit di atas laut, seorang tetua tingkat kedua dari alam Kaisar Besar menghilang dari langit di atas Tan Yun. Tan Yun melakukan langkah besar, dan pada saat berikutnya,
dia mencegat lelaki tua itu di udara. Ketika lelaki tua itu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Aku ingin tahu apakah para dewa memiliki pencerahan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, lebih dari setahun yang lalu, Tuan Muda dari Kota Abadi Delapan Surga dan Kaisar Abadi Delapan Surga terbunuh ketika mereka menyembah saudara perempuan mereka. Selama lebih dari setahun, apakah Anda tahu bagaimana Kaisar Abadi Delapan Surga mencari pembunuhnya? Tidak ada komentar. Orang tua itu mendengus dan ingin pergi. Melihat Tan Yun masih menghalangi jalannya, dia berkata dengan tidak senang, orang tua itu adalah bawahan langsung dari Kaisar Abadi Delapan Surga, biarkan dia pergi. Mata Dewa Hongmeng. Ada cahaya merah misterius di mata Tan Yun Sing, dan lelaki tua itu segera tampak kusam. Ambil pertanyaan saya sekarang, jawab saya dengan jujur. Tan Yun penuh dengan suara magis, yang terdengar dari benak lelaki tua itu. Orang tua itu berkata dengan jujur, Tuan Abadi, biarkan semua pembangkit tenaga listrik di alam abadi Delapan Surga yang telah dikultivasikan di luar tingkat ke-9 alam Kaisar Besar berkumpul di Kota Abadi Delapan Surga dan bersiap untuk menunggu musuh untuk melemparkan mereka, perangkap. Kaisar Abadi Delapan Surga juga mengundang Kaisar Abadi Tujuh Surga sebagai bala bantuan, dan sekarang Kaisar Abadi Tujuh Surga berada di alam Delapan Surga. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Siapa Kaisar Abadi Tujuh Surga? Kekuatan apa? Latar belakang apa? Orang tua itu tampak bodoh dan berkata, Kaisar Abadi Tujuh Hari adalah Lin Yu. Kekuatan kerajaan ke-12 adalah murid dari sumber surga. Bagaimana kekuatan orang ini dibandingkan dengan Kaisar Abadi Delapan Surga? Tanya Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, 100 tahun yang lalu, Tuan Xiandi mengalahkan 7 langit. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, Lin Yu, murid Si Yuan Tianzun, Si Yuan Zizun adalah tuannya. Dan Chaos Supreme adalah penguasa Keyin, hahaha, ini menarik. Setelah mencibir, Tan Yun bertanya, mari kita bicarakan, di mana para kaisar yang kuat berkumpul di Kota Abadi Delapan Surga. Di Istana Abadi Delapan Surga atau Istana Tuan Kota. Di Mansion Tuan Kota, orang tua itu berkata dengan jujur. Bagaimana dengan Kaisar Abadi Tujuh Surga? Tanya Tan Yun. Kaisar Abadi Tujuh Surga ada di Rumah Abadi Delapan Surga. Orang tua itu menjawab dengan lancar. Ayo pergi, ayo bawa aku ke kota. Mata Tan Yun Sing penuh dengan dingin. Setelah memasuki kota, pergilah ke City Lord's Mansion terlebih dahulu. Setelah 1,5 hari, matahari terbenam seperti darah. Tan Yun, yang berubah menjadi lelaki tua, jatuh dari langit bersama lelaki tua itu dan terbang keluar Kota Abadi Delapan Surga. Jenderal Abadi yang menjaga kota, setelah melihat lelaki tua itu datang, dia dengan hormat berkata, selamat atas kembalinya Diakon ke kota. Segera, peri membuka gerbang. Tan Yun mengikuti lelaki tua itu ke gerbang kota, dan ketika dia melewati Jenderal Abadi tingkat 12 dari alam Kaisar, dia menggunakan murid kosmiknya untuk mengendalikan pikiran Jenderal Abadi. Suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di kepala Jenderal Abadi, bunuh semua 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota, dan kemudian kamu akan bunuh diri lagi. Ya, setelah Jenderal Abadi menanggapi dengan ekspresi kusam, memegang tombak, dia melakukan pembantaian berdarah pada tentara peri yang tidak curiga. Tan Yun mengikuti lelaki tua itu, memasuki formasi teleportasi, menghilang dari udara tipis, dan setelah beberapa napas, dia muncul di depan sebuah rumah megah, Istana Tuan Kota. Ketika para penjaga melihat bahwa orang itu adalah Kesiji, Diaken dari Istana Abadi Delapan Surga, mereka membungkuk. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti Kesiji, masuk ke mansion, melepaskan pengetahuan peri, menyelimuti mansion dengan radius 1000 sen, dan menemukan bahwa halaman yang menyenangkan di luar aula utama kota penuh dengan jamuan makan. Dalam perjamuan duduk hampir 1000 orang kuat dari alam Kaisar Agung yang makan dan minum. Di antara mereka, ada 27 orang dari tahap ke-12 dari alam Kaisar Agung, termasuk Tuan Kota Yintai. Tan Yun mencibir dan meledakkan kepala Kesiji dengan telapak tangannya. Setelah itu, wajah lama Tan Yun memudar dan menjadi penampilan aslinya. Dalam pandangan Tan Yun, dengan orang-orang ini, semua orang di Kota Delapan Surga tidak dapat melarikan diri, jadi dia tidak perlu mengubah wajahnya. Tan Yun berjalan melewati mansion dengan santai, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Semua pelayan dan penjaga yang lewat memberi hormat kepada Tan Yun.
Menurut pendapat mereka, pemuda berjubah ungu yang tampan dan asing di depan mereka pastilah tamu penguasa kota. Seperti semua orang tahu, Tan Yun akan menjadi mimpi buruk mereka selanjutnya. Melangkah ke halaman yang menyenangkan, Tan Yun mengabaikan semua yang kuat di perjamuan, dan berjalan langsung ke Yin Tai di meja atas. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Tan Yun. Menurut mereka, Tan Yun akan menjadi anggota dari City Lord's Mansion. Semua orang menemukan Tan Yun, dan Yin Tai secara alami juga menemukannya. Alis Yin Tai bergetar, menatap pemuda aneh berjubah ungu yang datang. "Siapa kamu?" Tan Yun tersenyum sedikit, membungkuk dari jamuan makan di sebelahnya, mengambil termos pinggul, dan setelah meneguk 2 teguk, dia berkata dengan ringan, "Siapa?" "Tentu saja aku adalah orang yang ingin kamu temukan." Membuat suengsu. Mata berlumpur Yin Tai menunjukkan sedikit niat membunuh. "Kamu, semut urutan keempat dari alam Kaisar Agung, membutakan mata anjingmu. Apakah kamu pikir ini adalah tempat kamu menjadi liar?" Tan Yun tersenyum, "Tuan Kota Yin begitu agung. Saya bisa pergi kemanapun Tan Yun ingin pergi. Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya? Juga, putramu telah mati selama lebih dari setahun. Kamu bahkan tidak menangkap pembunuhnya, dan Yaxing sedang minum dan bersenang-senang di sini." Wajah Yin Tai muram dan mengerikan ketika dia memikirkan putranya yang sudah meninggal. Tepat ketika dia hendak menyerang Tan Yun, kalimat Tan Yun selanjutnya membuatnya sangat bersemangat. Setelah meneguk anggur lagi, Tan Yun tersenyum, "Kali ini saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa pembunuh putra Anda telah ditemukan." "Benarkah? Katakan di mana itu?" Yin Tai mengepalkan tinjunya dan cukup bersemangat, "Selama kamu berbicara, penguasa kota dapat mempertimbangkannya dan menganggapmu enteng." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Pembunuh yang membunuh putramu berada jauh di langit, dan dia adalah Lao Su." Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi bayangan, muncul di depan Yin Tai secara instan, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mencubit leher Yin Tai. Retakan, Yin Tai tiba-tiba bangkit, dan tinju kanannya melesat ke arah Tan Yun. Setelah cakar kanan Tan Yun menghantam tinju Yin Tai secara tiba-tiba, dia mencubit leher Yin Tai dengan kuat. Bang! Wow! Tan Yun mengambil termos pinggul dengan tangan kirinya dan menghancurkannya di pintu depan Yin Tai. Tulang hidungnya patah dan termos pinggulnya hancur berkeping-keping. Adegan yang tiba-tiba ini benar-benar membuat ngeri hampir 1000 ahli yang hadir. Karena mereka menemukan bahwa kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tingkat keempat dari alam kaisar besar ini begitu menakutkan dalam kekuatan, dan Yin Tai begitu lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun memegang Yin Tai di tangan kanannya, tiba-tiba melihat ke belakang, melirik semua orang, dan segera semua orang tercengang. Segera, Tan Yun meminta Sen Subing dan orang-orang lain serta binatang buas untuk meninggalkan menara langit tinggi, meninggalkannya tanpa harapan. Tan Yun memandang hampir 1000 pembangkit tenaga listrik kerajaan besar dengan ekspresi kusam, dan tidak ada keraguan. "Ingat, mulai sekarang, kecuali untuk orang-orang dan binatang buas di sebelah saya, Anda akan memberikannya kepada semua orang di 8 surga. Kota yang aku bunuh, aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, jadikan kota abadi 8 surga sebagai kota mati, mengerti?" Hampir 1000 orang kuat berkata serempak, "Pahami." Pergi. Dengan perintah Tan Yun, hampir 1000 kaisar yang kuat menghilang tanpa jejak dalam napas mereka. "Ah, maafkan aku, Tuan Kota, tolong." "Tidak, aku belum ingin mati." Petik 2. Segera setelah itu, ada teriakan ngeri di rumah penguasa kota. Jeritan itu hanya berlangsung selama 3 napas, dan kemudian menjadi sunyi, yang berarti hampir 1000 orang kuat akan membunuh semua orang di istana Tuan Kota kecuali Yin Tai dalam 3 napas. Setelah itu, hampir 1000 orang kuat berubah menjadi seberkas cahaya, berpusat di rumah penguasa kota, menembak ke segala arah, dan meluncurkan pembantaian pada makhluk abadi di kota. Adegan begitu banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan besar yang mengambil gambar kuat sangat menakutkan. Ledakan. Boom. Boom. Telapak tangan raksasa yang diubah oleh kekuatan Kaisar Agung dengan atribut berbeda menghancurkan menara megah di kota peri hingga berkeping-keping. Semua makhluk abadi yang terpengaruh terbunuh dan jiwa mereka tersebar. Pada saat ini, Yin Tai, yang tercekik oleh leher Tan Yun, memikirkan kematian putranya. Dia menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah,
dan berteriak putus asa, "Tan Yun, Tuan kota ini memberitahumu, Tuan kota ini tidak takut mati. Tan Yun, kamu akan ditangkap oleh Tuhan cepat atau lambat, dan kemudian kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu." Tan Yun tersenyum, "Saya tidak tahu apakah saya akan mati tanpa tempat pemakaman, tetapi saya tahu bahwa Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman." Retakan. Setelah Tan Yun berbicara, dia memutar leher Yin Tai, dan kemudian, kekuatan Kaisar Besar Hongmeng menyembur keluar dari telapak tangan kanannya, menelan mayat itu berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Su Bing dan Yingying ikuti saya ke rumah abadi 8 surga. Yang lainnya tersebar di kota peri, dan tidak ada burung yang akan terbang keluar." "Ini baik." Bawahan patuh. Setelah semua orang merespons, mereka berubah menjadi sinar cahaya, meledak ke langit, menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa Sen Subing dan Yingying di samping Tan Yun. "Suamiku, mengapa kamu tidak bertanya apakah ada api tingkat tinggi di rumah Yin Tai?" Sen Subing bertanya. Pada saat ini, Tan Yun tampak bersemangat, jika dia menunjukkan, Subing, Binger dan Zixin sudah bangun. "Benarkah? Hebat. Mulai sekarang mereka akan dapat menemukan apinya sendiri, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan suamimu lagi." Sen Subing tersenyum, "Zixin, gadis itu, akhirnya sadar kembali. Saya masih merindukan masa lalu." Dia berbicara tanpa henti. "Sepertinya, Om." Setelah itu, pikiran Tan Yun, di tengah getaran, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan membawanya ke tangannya. "Yingying, Su Bing, ayo pergi." Tan Yun terbang keluar dari rumah penguasa kota, memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng, menuju rumah penguasa kota yang berjarak 300 juta sen di utara. Dalam perjalanan, Tan Yun dan ketiga pria itu membantai. Kemanapun mereka pergi, pavilion runtuh, dan sesosok mayat tergeletak di tanah yang berantakan. Setelah setengah jam, ketika Tan Yun dan putri kedua muncul di kejauhan, dan ada 9 juta sen yang tersisa di Eight Heavens Immortal Mansion, dua suara indah terdengar dari telinga Tan Yun, "Tuan, para pelayan dan pelayan merasakan api atribut es." Petik 2. Tuan, pelayan itu juga memperhatikan bahwa atribut api menyala. Detik berikutnya, Tan Yun menembakkan sinar biru es dari tangan kirinya, berubah menjadi lili perempuan berkabut dari kehampaan di depan Tan Yun. Wanita itu mengenakan gaun panjang biru es, dengan mata cerah dan gigi putih, dan kulitnya sedingin salju. Dia adalah Hongmeng Bingyan, Binger. Segera setelah itu, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi gadis rok ungu. Sosok wanita itu halus, tinggi, pinggangnya penuh dan dia digenggam, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kenakalan. Ungu hati telah melihat tuannya. Hati ungu adalah nyala Meng hebat. Tan Yun memandangi dua sosok berkabut, dan ada ekspresi kerinduan di matanya. "Bagus bagimu untuk bangun, dan Tuan telah menunggu terlalu lama untukmu bangun. Sekarang, Tuan memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, masuk dulu. Adapun tempat di mana Anda merasakan api, itu adalah rumah abadi 8 surga. Aku akan membawamu ke sana dan melahap apinya." Mendengar ini, Binger menganggukkan kepalanya, menghilang begitu saja, dan kembali ke telapak tangan kiri Tan Yun. Dan Zixin tertawa dan memandang Sen Subing dan Tuoba Yingying dan berkata, "Tuan, siapa mereka?" "Suamiku." Zixin sama nakalnya seperti sebelumnya. Sen Subing mengerutkan mulutnya dan tersenyum. "Sebelum," Zixin bertanya dengan rasa ingin tahu, "sebelumnya, apakah saya mengenal Anda?" Tan Yun berkata, "Tentu saja aku tahu, karena dia adalah reinkarnasi dari mantan istriku, dan namanya adalah Yingying, yang merupakan mantan kepala klan surgawi." Mata indah Zixin melebar, ternyata wanita itu, dan patriark klan surgawi, Zixin sangat senang bertemu denganmu lagi. Kami juga sangat senang bertemu denganmu. Sen Subing dan Tuoba Yingying tersenyum. Mereka tahu bahwa Binger pendiam, dan Zixin hanya mengobrol, seolah-olah ada kata-kata yang tidak pernah berakhir. Ketika Zixin ingin mengatakan hal lain, wajah Tan Yun tegas, "Aku membiarkanmu masuk, apa kau dengar?" "Tuan tidak marah?" Zixin mendengarnya. Zixin menjulurkan lidahnya, berubah menjadi cahaya ungu, dan masuk ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun tersenyum, lalu membawa Subing dan Yingying, dan menembak ke arah Eight Heavens Immortal Mansion. Pada saat yang sama, di Eight Heavens Immortal Mansion,
roh peri melayang, dan Keyin dan Lin Yu sedang menikmati teh dan bunga di taman belakang yang indah. Laporan. Dengan suara penuh kengerian, seorang jenderal abadi buru-buru turun dari langit, berlutut di depan Keyin dengan satu lutut, berkeringat deras, kembalilah ke Lord Immortal. Acaranya tidak baik, semua kaisar agung di rumah tuan kota, kuat orang itu memberontak. Sekarang mereka membantai kota abadi 8 surga, dan jumlah korban tewas tidak terhitung. Rumah penguasa kota adalah 30 juta li, dan tidak ada makhluk abadi yang akan bertahan. Apa yang kamu bicarakan? Pemberontakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keyin sangat marah dan melepaskan kesadaran peri, menutupi area lebih dari 4 miliar sen, dan menemukan bahwa hampir 1000 pria kuat memang membantai warga. Untuk sementara, Keyin sedikit bingung. Kenapa gitu? Mengapa? Dia sangat marah sehingga dia gemetar, dan mengirimkan pesan suara ke hampir 1000 orang kuat, hentikan ke Kaisar Abadi. Namun, yang membuat Keyin marah adalah semua yang kuat telah mengabaikannya. Lin Yu mengangkat alisnya, Keyin, jangan marah, orang-orang ini harus dikendalikan oleh orang lain. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, suara acuh tak acuh terdengar dari telinganya dan Keyin, Tuan 8 Surgawi Kaisar Abadi, kita bertemu lagi. Desir-desir. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu, seberkas cahaya putih, dan seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun ratusan meter di depan Keyin. Sen Subing dalam gaun bunga emas, dan Tuoba Yingying dalam gaun putih untuk memenangkan salju. Keyin menatap Tan Yun, mengerutkan kening, siapa kamu? Tes gading-gading, apakah Kaisar Abadi melupakanku? Tan Yun terkekeh dan berkata, lebih dari setahun yang lalu, kamu berada di laut dan kamu melihat tubuhku, tidakkah kamu ingat? Ketika Keyin berada di laut, dia tidak melihat wajah Tan Yun. Pada saat ini, ketika dia mendengar Tan Yun mengatakan ini, dia tidak lagi tahu siapa orang di depannya, maka dia bodoh. Ternyata itu kamu. Kamu raksasa. Keyin mengacungkan satu jari dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Pada saat berikutnya, ekspresi kaget muncul di matanya yang indah. Lebih dari setahun yang lalu, Anda hanya urutan kedua kaisar besar, bagaimana kamu bisa dipromosikan ke urutan keempat dalam waktu sesingkat itu? Jawaban Tan Yun selanjutnya membuat Keyin terbakar. Tuan Xiandi benar-benar melupakan hal-hal untuk para bangsawan. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, aku, Tan Yun, memiliki pegas peri yang disediakan olehmu. Dibutuhkan lebih dari 1 tahun untuk dipromosikan ke 2 tingkat, bukankah itu normal? Kaisar Abadi ini tidak memberimu itu. Itu adalah musim semi peri yang kamu curi. Keyin marah. Lebih dari setahun yang lalu, kamu membunuh saudara perempuanku Bing Yan dan merampas mata air peri yang aku butuhkan dalam proses menjadi dewa. Kamu memotong 1000 pisau. Mendengar ini, Tan Yun membuang senyumnya, wajahnya dingin, sayangnya kamu tidak memiliki kekuatan itu. Hal yang bodoh dan sombong. Pada saat ini, Lin Yu membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi keluar dari udara tipis dari tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, Kaisar Abadi ini akan mengambil nyawamu. Perang akan segera dimulai. Kamu seharusnya menjadi Kaisar Abadi Surga ke-7 Lin Yu. Ekspresi Tan Yun dingin dan mengejutkan, si Yuan Zizun, binatang buas ini, apakah tuanmu, kan? Kamu berani mempermalukan tuanku, Kaisar Abadi bersumpah bahwa kamu tidak akan mati. Tan Yun melirik Keyin dan Lin Yu dan berkata, si Yuan Supreme, Chaos Supreme, aku akan membunuh murid dan cucumu terlebih dahulu, lalu membunuh orang yang kamu cintai satu persatu. Lin Yu hati-hati, orang ini kuat. Pada saat ini, Keyin menasihati. Kandang luar angkasa. Tan Yun tidak lagi berbicara omong kosong, begitu dia menembak, itu adalah kekuatan magis dari tubuh dominan Hongmeng. Berdengung. Tiba-tiba, di tengah getaran kehampaan, kekuatan penahan yang besar menindas Lin Yu. Yang membuat Lin Yu ngeri adalah bahwa di bawah keterbatasan ruang, dia tampak seperti berada dalam rawa, berjuang. Wow, Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, dan menyerang Lin Yu seperti kilat. Lin Yu. Keyin mengorbankan 8 pedang Kaisar Surgawi, dan membunuh Tan Yun dengan kecepatan tinggi, berharap untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Nyonya, biarkan aku datang. Ketika Sen Subing hendak melakukannya, suara Tuoba Yingying terdengar di telinganya. Detik berikutnya, Tuoba Yingying menawarkan pedang suci, yang sudah menghalangi Keyin. Minggir dari jalan menuju Kaisar Abadi. Keyin mengacungkan pedangnya ke arah Tuoba Yingying,
dan Tuoba Yingying bertarung sengit dengannya. Apa? Tiba-tiba, jeritan bergema melalui Eight Heavens Immortal Mansion, tapi itu adalah Tan Yun yang memegang pedang, menebas tangan dan kaki Lin Yu. Pompa. Setelah itu, Tan Yun menusuk perut Lin Yu dengan pedang. Lin Yu. Mata Keyin Mei dipenuhi air mata, dan dia merasa hatinya terpelintir. Keyin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Lin Yu, yang telah kehilangan anggota tubuhnya, memandang Keyin dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan nada mendominasi, jangan lupa siapa aku. Aku adalah murid si Yuan Tianzun. Bagaimana aku bisa terpengaruh oleh ini? Bunuh sumpit. Mengaum. Segera, Lin Yu berteriak ke langit, Tan Yun, aku ingin membunuhmu. Teknik resaping Siwon. Detik berikutnya, Lin Yu menembak ke belakang di udara, melepaskan diri dari pedang yang telah ditembus Tan Yun melalui perut bagian bawah. Dalam tendangan volley, Ki of Origin yang agung melonjak di tubuhnya. Di bawah amplop Ki Si Yuan, lengan dan kakinya telah tumbuh dari langit. Saat bernafas, Lin Yu pulih dari luka-lukanya dan masih utuh, tetapi wajahnya menjadi sedikit pucat. Agak menarik. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mempelajari teknik pembentukan kembali Si Yuan dari Si Yuan Supreme. Tan Yun memandang Lin Yu dan Keyin. Pada saat ini, penampilan keduanya berubah di hadapannya. Menjadi tuan mereka, Si Yuan Supreme, Chaos Supreme. Yingying, kamu mundur. Tan Yun penuh kebencian, dan tiba-tiba pecah pada saat ini, kamu dan Su Bing, pergi untuk membunuh orang lain di Istana Abadi 8 Surga. Adapun dua orang ini, aku akan membunuh mereka sendiri. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanannya, dia berhenti berkelahi dengan Keyin dan terbang ke samping Sen Su Bing. Sen Su Bing tampak cemas dan berkata, Keyin adalah cucu dari Chaos Supreme, leluhur Lin Yu adalah Si Yuan Supreme, suami. Sebelum kata-kata Sen Su Bing selesai, Tan Yun berbicara kepada Sen Su Bing, melihat mereka berdua mengingatkan saya pada dua yang tertinggi. Bagaimanapun, saya akan mengakhiri keduanya sendiri. Jangan khawatir, jangan lupakan suamimu, tetapi Hong Meng Supreme yang asli. Bahkan jika wilayah mereka lebih tinggi dari milikku, orang yang mati pada akhirnya pasti mereka dan bukan aku. Oke, kalau begitu kamu lebih berhati-hati. Sen Su Bing memandang Yingying dan berkata, Yingying, bunuh. Detik berikutnya, Sen Su Bing dan Tuoba Yingying mulai membantai para jenderal peri, tentara peri, pelayan, penjaga, dan pelayan di Eight Heavens Immortal Mansion. Pada saat ini, Keyin mengerutkan kening, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, menatap Excalibur di tangan Tan Yun, kamu adalah Excalibur Hong Meng. Tan Yun, siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu memiliki pedang suci ini? Mendengar ini, Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, Keyin, bukan. Excalibur Hong Meng, yang menghilang dengan jatuhnya Hong Meng Supreme, bagaimana bisa ada di tangannya? Keyinyan berkata dengan yakin, Lin Yu, apa yang saya katakan benar-benar benar. Dia memiliki pedang besar pembunuh, juga disebut Canggu. Aku melihatnya di kamar ibuku. Lukisan dinding di kamarnya adalah pedang ini. Setelah mendengarkan, mata Lin Yu menunjukkan antusiasme, menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun, dan ada cahaya hijau samar di matanya, katakan, siapa kamu? Tan Yun mengabaikan Lin Yu dan menatap Keyin dengan dingin, gurumu adalah Lingxia Tianzun, kan? Iya, Keyin menatap Tan Yun tanpa diduga, apakah kamu kenal ibuku? Hentikan kata-kata ibumu. Mata Tan Yunsing berangsur-angsur memerah, gurumu mengkhianati mentornya, Hong Meng Supreme, dan dia masih memiliki lukisan Hong Meng pedang Excalibur yang tergantung di kamarnya. Ini konyol. Kamu siapa? Keyin menatap Tan Yun, sudah ribuan tahun sejak tuanku adalah murid dari Hong Meng Supreme, dan semua orang yang mengetahuinya untuk waktu yang lama meninggal. Bagaimana kamu tahu? Tentang, hahaha, ahahaha. Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu bertanya siapa Lao Su? Lao Su memegang Excalibur Hong Meng. Katakan siapa Lao Su. Jangan beritahu Lao Su, tuanmu tidak pernah memberitahumu bahwa Hong Meng Supreme telah dilukai olehnya, kata Tan Yun, dan dengan marah menunjuk Lin Yu, bergandengan tangan dengan tuannya, kutukan memasuki siklus keabadian. Mendengar ini, Lin Yu dan Keyin sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan wajah mereka berubah drastis, mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme? Dahi Keyin ditutupi butiran keringat, dan dia gemetar, kamu, lebih dari setahun yang lalu,
ketika Suan Yuanrou diselamatkan, ukurannya melonjak menjadi raksasa 4.000 meter. Mungkinkah Hongmeng Ba dan Ba, tubuh? Ya, Lao Su adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Tan Yun berkata dengan tajam, melihat kalian berdua membuatku berpikir tentang tuanmu. Hari ini, kamu pasti akan mati, sangat, sangat, menyedihkan. Apa yang kalian punya, gunakan saja. Tuan luar angkasa. Tiba-tiba, ukuran tubuh Tan Yun melonjak menjadi raksasa setinggi 4.000 kaki, dan sepasang pupil raksasa dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, formasi pedang Hongmeng Tusen. Tiba-tiba, 11 pedang Dewa Jin Ni, Musin, Del, di benak Tan Yun, setelah terbang keluar dari tengah alisnya, naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, berjatuhan. Pada akhirnya, 11 pedang ilahi Hongmeng muncul dalam bentuk cincin, dan saat seluruh Eight Heavens Immortal Mansion mengelilinginya, sebuah gedung pencakar langit meledak. Pada saat berikutnya, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu berhasil diatur, dan dua kaisar abadi berada di Void Hongmeng dalam formasi pedang. Wow, Tan Yun melangkah ke udara, seperti raksasa yang memegang pedang panjang, dengan niat membunuh yang kuat, sehingga kekosongan di sekitarnya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan di ruang gelap. Lin Yu, dia menggunakan seni pedang Hongmeng Tu, dia memang reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan kita tidak boleh menganggapnya enteng. Keyin, saat dia mendekati musuh, menasihati dengan ekspresi yang sangat serius, pergi bersama dan bunuh dia. Seni pedang kekacauan Tai King. Kekacauan tidak terlihat, terlalu murni dan tidak bertuhan, dan niat membunuh terlihat. Membunuh. Sekali tembakan Keyin, itu adalah serangan yang paling kuat. Dengan tubuhnya yang indah bergerak dalam lintasan misterius dari Hongmeng Void, pergelangan tangannya berputar, dan cahaya pedang kacau yang membentang ribuan kaki tiba-tiba dilepaskan, menebas ke arah Tan Yun yang seperti gunung. Bitch, kamu menggunakan trik ini untuk membunuh wanita tercintaku sekali. Hari ini adalah hari Lao Su melampiaskan Ruer. Pedang penghancur ruang dan waktu, hancurkan langit. Tan Yun tidak berani gegabah, dan begitu dia muncul, dia menggunakan salah satu dari dua kekuatan magis terkuat dari formasi pedang, pedang penghancur ruang dan waktu. Selain itu, kekuatan magis terkuat dari formasi pedang adalah cambuk kematian. Mengikuti desahan Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, aliran besar waktu di Hongmeng Void jatuh dari langit seperti air terjun raksasa. Wow, pada saat yang sama, dengan suara gelombang badai yang bergelombang, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, dari kedalaman Hongmeng Void, bergegas ke arus waktu. Ketika gelombang ruang dan arus waktu bertemu, mereka dengan cepat bergabung menjadi pedang ruang dan waktu sepanjang 1000 kaki. Kekuatan ruang dan waktu meresap ke dalam pisau ajaib pemadam ruang dan waktu, mengabaikan batasan ruang dan waktu, dan menabrak 1000 cahaya pedang kacau Zhang pertama. Bang! Dengan suara keras, cahaya pedang kacau pertama benar-benar hancur. Boom! Boom! Dengan deru suara keras, pedang penghancur duniawi menghancurkan ratusan balok pedang yang kacau seperti bambu, dan menelannya ke arah Keyin yang berwajah pucat. Keyin, hati-hati! Lin Yu buru-buru berteriak, jangan pertahankan kekuatanmu. Tenang, aku baik-baik saja. Keyin menanggapi dengan ekspresi serius, dan dengan cepat mencubit Fajue dari dadanya dengan tangan kirinya, bibirnya terbuka ringan, dan suara surga terdengar, armor Dewa Chaotic. Segera, ada gelombang kekacauan hebat di tubuh Keyin, dan baju besi dipadatkan di tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Chaos Divine Armor adalah metode pertahanan terkuat Keyin. Armor ini tidak memiliki peringkat. Pertahanan dan kekerasannya akan melemah saat kekuatan Keyin melemah. Ledakan. Pada saat itu, pedang Dewa Penghancur Langit hancur berkeping-keping ketika menabrak Chaos God Armor. Engah. Keyin menyemprotkan 3 suap darah dan dihancurkan oleh sinar pedang ratusan ribu kaki jauhnya. Ketika dia melangkah ke udara dan berdiri untuk menstabilkan tubuhnya, bekas pisau yang dalam tertinggal di baju besi di dadanya. Kekuatan tumbukan yang sangat besar itu memecahkan kulit seluruh tubuh di baju besi Keyin, dan jejak darah yang memerah meluap dan menetes ke dalam kekosongan di sepanjang baju besi itu. Keyin memiliki rambut yang acak-acakan, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan teriakan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, Tan Yun, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Lin Yu menembak ke arah langit di atas kepala Tan Yun, memegang pedang di tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya tampaknya telah berubah menjadi lautan bintang,
samar-samar terlihat bintang-bintang berputar di telapak tangan kirinya, dan adegan itu sangat mengejutkan. Xiyuan Xingchen Jue, Xiyuan Divine Palm. Telapak tangan kiri Lin Yu bergerak ke atas kepala Tan Yun, dan dia tiba-tiba menekannya di udara. Segera, aura agung yang mengandung sumber segala sesuatu meledak dari telapak tangan kirinya. Aura agung Naha Heaven dan Jedi, dari kekosongan Hongmeng, tampaknya menunjukkan arti sebenarnya dari asal-usul segala sesuatu, berubah menjadi tangan raksasa setinggi 100.000 kaki. Bintang-bintang tertanam di tangan raksasa, dan di dalam setiap bintang, tampaknya ada kekuatan untuk menghancurkan dunia. Xiyuan Xingchen Jue adalah pengetahuan unik dari Xiyuan Tianzun, dan juga merupakan cabang dari latihan Hongmeng Supreme. Meski hanya sebatang cabang, Tan Yun begitu kuat hingga Tan Yun tidak berani peduli. Pada saat yang sama, Xiyuan Xingchen Jue dibagi menjadi dua bagian, satu adalah Xiyuan God Palm, dan yang lainnya adalah seni pedang Xiyuan Xingchen. Begitu Lin Yu bergerak, itu adalah salah satu kartu dari Xiyuan Divine Palm. Sudah cukup untuk melihat betapa hati-hati dan ketakutannya dia menghadapi Tan Yun. Seni pedang ilahi Hongmeng. Merasakan kekuatan telapak tangan Xiyuan, Tan Yun tahu bahwa cambuk kematian dalam formasi pedang bukanlah lawan dari telapak tangan Xiyuan, jadi dia menggunakan teknik pembunuhan ilahi Hongmeng. Berdengung, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng 3000 Zhang, dan saat rambutnya menari, napasnya tiba-tiba naik ke ranah Kaisar ke-12. Meskipun Tan Yun sama dengan Keyin dan Lin Yu, auranya saat ini telah menjadi ranah Kaisar ke-12, tetapi mereka berdua merasakan aura Tan Yun, dan hati mereka terkejut. Mereka sebenarnya 3 poin lebih menakutkan daripada diri mereka sendiri. Lin Yu, kamu dan aku bertarung bolak-balik, dan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun. Keyin, yang ditambahkan ke armor kekacauan, memegang pedang Kaisar 8 surga di ruang transmisi suara, dan menuju ke belakang Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, 100.000 Zhang Xiyuan Divine Palm telah turun ke Tan Yun. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Tan Yun memiliki ekspresi serius, dan segera menggunakannya segera setelah dia menembaknya. Kekuatan supernatural terbesar kedua dalam seni Excalibur Hongmeng. Jelas ingin melakukan pertarungan cepat. Tiba-tiba, 9 kekuatan Kaisar Emas, Kayu, Air, Api, Bumi, Angin, Guntur, Waktu dan ruang muncul dari tubuh Tan Yun. Merayu. Dalam jeritan angin, 9 kekuatan Kaisar Agung disuntikkan dengan liar ke dalam pedang besar pembunuh. Desir-desir, Tan Yun melepaskan tembakan dari kekosongan, sambil mengayunkan 9 pedang, berteriak, pertarungan canggu. Itu tuannya. Saat suara kiling yang lama dan penuh hormat terdengar di pedang pembunuh ilahi Hongmeng, tiba-tiba, 99 pembuluh darah yang mempesona dan 10.000 lampu pedang Zhang tiba-tiba keluar dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, melonjak ke langit, menuju 100.000. Telapak Dewa Xiyuan Zhang datang satu demi satu. Ledakan. Boom. Dengan 4 suara yang memekakkan telinga, 4 pedang menyala dengan 9 pembuluh darah dan 10.000 pedang Zhang menabrak telapak tangan Dewa Xiyuan, dan mereka runtuh. Bagus, sangat kuat. Tatapan ngeri Lin Yu, origin palmnya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Ledakan, suara keras mengguncang langit, dan cahaya pedang 9 berurat kelima dengan mudah menghancurkan Palm of Origin God, dan memimpin dengan celah besar seperti celah di ruang angkasa, dan menebas ke arah Lin Yu. Pada saat yang sama, jalan ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, di bawah kendali Tan Yun, bergerak menuju Lin Yu dari segala arah dengan kecepatan. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yu akan mati jika dia ditelan oleh cahaya pedang 59 Vena. Ben Xiandi berkelahi denganmu. Seni pedang Xiyuan Xingchen, kekuatan gaib pamungkas, 10.000 pedang menghancurkan bintang. Dengan raungan Lin Yu, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi segera. Tapi lihat, di Magnificent Void di atas kepala Lin Yu, bintang-bintang besar yang memancarkan aura origin muncul. Ada total 10.000 bintang Siwon, masing-masing dengan diameter 1.000 kaki. 10.000 bintang asal, berputar-putar dari kekosongan Hongmeng dengan kecepatan yang sangat cepat, sangat menakjubkan. Membunuh. Lin Yu meraung, mengguncang seluruh formasi pedang ke dalam kehampaan. Hidup dipertaruhkan, dan ketakutan sudah ada di hatinya saat ini. Lin Yu memegang pedang ilahi, berubah menjadi lintasan misterius dari kehampaan, dan 10.000 bintang Hongmeng di kekosongan Hongmeng meledak hampir bersamaan. Su,
Ho, di dalam masing-masing bintang yang rusak, cahaya pedang 1000 zang yang memancarkan aura keagungan tiba-tiba meledak. 10.000 cahaya pedang berkumpul dari kehampaan menjadi 5 aliran besar cahaya pedang, masing-masing menuju 9 pembuluh darah besar. Jianmang tertelan. Jangan membuat perlawanan yang tidak perlu, kamu hanya memiliki jalan buntu hari ini. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, 5 ilmu pedang dengan 9 pembuluh darah dan 10.000 pendekar pedang zang, seperti bambu, menghancurkan 5 aliran ilmu pedang. Boom, boom. Dalam deru suara keras, semburan 5 pedang bersinar runtuh, dan pada saat ini, 5 pedang bersinar telah menjadi penuh dengan lubang dan kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka masih menuju Lin Yu. Tidak, Lin Yu mengeluarkan suara ketakutan yang luar biasa. Tan Yun, mengapa kamu begitu kuat dan mengapa? Saat meminta bantuan, Lin Yu menghindari 4 lampu pedang 9 vena dengan berbahaya dan berbahaya, tetapi cahaya pedang terakhir menghantam dari atas kepalanya, membelah tubuhnya menjadi 2. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, esensi origin Qi menyembur keluar dari 2 bagian mayat Lin Yu. Meskipun dia dibangkitkan, dia merasa kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kehilangan kekuatan bertarungnya, dan terhuyung-huyung dari kehampaan. Sebentar lagi, aku akan menjagamu perlahan. Tan Yun menatap Lin Yu dengan mencibir. Keyin, mengenakan baju besi yang kacau, telah muncul jauh di belakang Tan Yun. Teknik klon Chaos Tai King Sword Art Chaos. Seni pedang Chaos Tai King, arai pedang Chaos Six Jue. Desir-desir. Detik berikutnya, Keyin mengubah tubuhnya, dan 5 klon muncul di sampingnya. 6 Keyin memegang 8 pedang Kaisar Langit, berserakan dari kehampaan, mengelilingi Tan Yun. 6 Keyin duduk bersila di Hong Meng Void, pedang mereka mengarah ke langit, tangan kiri mereka tercetak di dada mereka, dan bibir Zhu sering mengepak, dan mereka terdiam. Murid Tan Yun menyusut, alis pedangnya berkerut, dan dia berbisik, formasi pedang Chaos Six Jue, tubuh asli memiliki kekuatan yang sama dengan 5 klon, ini adalah formasi pagar gabungan. Membunuh. Keenam Keyin duduk bersila, mata mereka semakin dingin, saat dia menjerit keras, tiba-tiba, di dalam formasi pedang yang mengepung Tan Yun, ada ribuan kaki cahaya pedang yang memancarkan kekacauan. Entah dari mana dari kehampaan. Tiba-tiba, ribuan cahaya pedang yang kacau muncul di atas dan di sekitar kepala Tan Yun, dan di dalam kehampaan di bawah kakinya. Su, Ho, setiap cahaya pedang, dengan sudut yang berbeda dan rumit, merobek kehampaan, mencekik ke arah Tan Yun dari segala arah. Huff, hanya dengan kemampuan ini, aku ingin membunuh Laozi. Bodoh. Tan Yun menggunakan pupil kosmiknya, dan dia bisa melihat sekilas bahwa tubuh asli Keyin adalah Hong Meng Killing God Sword Art Hong Meng Killing God. Tan Yun mencibir, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya, dengan panik dituangkan ke dalam pedang pembunuh ilahi Hong Meng, dan mengayunkan pedang ke tubuh asli Keyin dengan seluruh kekuatannya. Menusuk. Segera, bayangan pedang Hong Meng yang panjangnya puluhan ribu kaki tetapi biasa, dengan kekosongan yang bergetar, menabrak cahaya pedang Chaos yang mendekat. Bayangan pedang Hong Meng yang tampaknya biasa ini menghancurkan ratusan sinar pedang dalam sekejap, dan menuju ke tubuh Keyin dengan kecepatan yang sangat cepat. Keyin, yang sedang duduk bersila, sangat ketakutan sehingga dia berteriak, Tan Yun, bagaimana kamu menemukan tubuhku yang sebenarnya? Keyin tidak menyangka bahwa formasi pedang yang dia buat dapat dengan mudah dilihat oleh Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa tubuh asli Keyin adalah mata dari formasi pedang. Selama Keyin terbunuh, formasi pedang tidak akan menyerang dirinya sendiri. Panik, 5 klon di samping Keyin, memegang pedang Kaisar 8 Surga, berjalan menuju bayangan pedang Hong Meng, ingin melindungi tubuh mereka yang sebenarnya. Namun, setelah 5 avatar bertemu dengan Hong Meng Sword Shadow, mereka hancur seperti ngengat yang sedang memadamkan api. Keyin, hati-hati. Lin Yu, yang runtuh di udara, berteriak serak. Aku bertarung denganmu. Keyin mengendalikan lampu pedang kekacauan dan berjalan menuju bayangan pedang Hong Meng, mencoba memblokirnya. Boom, boom. Di tengah suara yang memekakkan telinga dan keras, Chaos Sword Mang menghadapi Hong Meng Sword Shadow, lemah dan menyedihkan, meledak satu demi satu. Tidak, Keyin berteriak dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi ditebas di bagian belakang oleh Hong Meng Sword Shadow. Wow, di bawah bayang-bayang pedang Hong Meng, baju besi dewa yang kacau di tubuh Keyin pecah berkeping-keping. Keyin disambar petir, dan tubuhnya yang berdarah terlempar ke langit.
Keyin merasakan dunia berputar, dan ketika dia menstabilkan sosoknya dalam kehampaan yang goyah, darah menyembur dari mulutnya, dan darah mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Pada saat ini, serangan datang dari belakangnya, dan Keyin melihat ke belakang dengan gemetar, tetapi bayangan pedang Hongmeng melayang di belakangnya. Keyin tahu bahwa tidak ada keraguan bahwa dia akan mati hari ini. Dia tersenyum sedih. Tan Yun, bunuh. Kamu membunuh. Aku memberitahumu, kamu dibunuh oleh tuanku di masa lalu, maka kamu akan mati di tangan tuanku cepat atau lambat dalam hidup ini. Juga, kamu benar-benar konyol. Di masa lalu, kamu sangat berharga bagi Hongmeng Supreme, tetapi kamu dikhianati oleh satu-satunya muridmu Lingxia Tianzun. Hahaha, kamu sangat konyol. Tidak ada keraguan bahwa pengkhianatan Lingxia Tianzun adalah rasa sakit yang tidak ingin disebutkan oleh Tan Yun. Wajah Tan Yun menjadi jelek seperti sebelumnya, benar-benar marah, dan menyeringai, dasar jalang, bunuh Ruer sekali dan patahkan lenganku lagi. Kamu berani mempermalukan Lao Su sekarang. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Tan Yun tersenyum marah, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan saat dia menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih. Tan Yun berdiri di udara, pedang Excalibur Hongmeng di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan menembus ke dalam pikirannya. Om, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan itu seperti riak air, bayangan pedang Hongmeng yang tergantung di belakang Keyin runtuh. Mati menghancurkan cambuk. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya pada pemikiran pertama, dan kemudian, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangannya, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi cambuk sepanjang 3 kaki. Tan Yun mengurangi kekuatan Death Smashing Whip ke level terendah, menatap tajam ke arah Keyin. Aku akan membunuhmu dan Kaisar Abadi 7 Surga hari ini. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengambil langkah ringan dan melintasi kehampaan. Dia muncul di samping Keyin. Dengan lambaian tangan kanannya, cambuk penghancur maut, dari kehampaan seperti ular hitam yang ganas, menariknya ke bahu kanan Keyin. Apa? Oh, jeritan menusuk hati Keyin, bahu kanannya meledak, lengannya yang patah berlumuran darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Keyin menjerit, tubuhnya berjatuhan dan dia terpompa pergi. Papa. Tan Yun memegang cambuk penghancur maut, seperti bayangan, setiap cambuk ditarik ke Keyin. Selama bernapas, kulit Keyin terbuka dan berdaging. Wow, sosok Tan Yun melintas, tangan kirinya mencubit leher Keyin dan mengangkat Keyin yang sekarat. Keyin menatap Tan Yun dengan sengit. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. Tan Yun, Lin Yu, yang runtuh dalam kehampaan, mengutuk dengan mata merah, kamu bajingan. Pria macam apa kamu berurusan dengan wanita seperti ini? Jika kamu ingin membunuh, bunuh, kamu memperlakukannya dengan sangat kejam, kamu lebih rendah dari orang yang kejam. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, fitur wajahnya yang tampan menjadi sangat terdistorsi, dan wajahnya membiru karena urat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, di mataku, dia bukan wanita, tetapi iblis, dengan hati nurani. Dia memberi perintah untuk membuat apa yang disebut keabadian kelas tinggi dari merek 8 surga alam abadi, semua abadi rendah di wajah mereka. Dia bisa menggunakan metode kejam seperti itu. Apakah dia masih manusia? Juga, yang lebih kejam dari binatang ini adalah dia juga mengeluarkan lidah para dewa kelas bawah di alam abadi 8 surga. Pelacur yang sangat kejam, bahkan jika aku membunuhnya 1000 kali atau 10.000 kali, itu tidak terlalu banyak. Mendengar ini, Keyin, yang sangat marah seperti sutra, berkata dengan malu, Tan Yun, makhluk abadi yang lebih rendah, mereka serendah lumpur, dan mereka tidak sebaik anjing. Aku baru saja mencap mereka dengan tanda keabadian yang lebih rendah, dan menarik lidah mereka keluar. Aku tidak merasa kejam. Setelah itu, Keyin menatap Lin Yu, matanya penuh dengan keengganan dan permintaan maaf. Maaf, akulah yang menyebabkanmu, dan jika aku membiarkanmu membantu, kamu tidak akan mengalami nasib buruk ini. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Keyin, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku bisa mati bersamamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Kita akan mati. Jika ada kehidupan setelah kematian, maukah kamu menjadi istriku? Keyin dengan gemetar berkata, saya berharap. Tan Yun mencubit leher Keyin dengan tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba. Pada saat ini,
Tan Yun memikirkan kata-kata Kai Keyin, dadanya dipenuhi amarah. Brengsek, pergilah ke kematian. Tan Yun berkata dengan tajam, kalian anjing pria dan wanita, masih ingin memiliki kehidupan setelah kematian. Bermimpi, hati ungu, kendalikan suhunya, bakar dia hidup-hidup dan biarkan dia mati kesakitan. Hati ungu patuh. Saat suara itu terdengar, api Hongmeng keluar dari tangan kanan Tan Yun, menutupi Keyin. Keyin mengeluarkan ratapan yang sangat tragis. Ah, tidak. Tan Yun, Kaisar Abadi ini mengutukmu untuk mati dengan baik. Tuanku, tuanku, suatu hari akan membalaskan dendamku. Melihat Keyin yang menyakitkan, ketika Lin Yu ingin mengatakan sesuatu, sosok Tan Yun melintas dan muncul di samping Lin Yu, dan cambuk penghancur maut terus menyerangnya. Setelah beberapa saat, Lin Yu dipukuli sampai mati. Keyin dalam api Hongmeng juga hilang kesakitan dan berubah menjadi abu. Setelah membunuh dua Kaisar Abadi, Tan Yun mengabaikan formasi pedang Hongmeng di benaknya, dan segera, 11 pedang Hongmeng masuk ke dalam pikiran Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing dan Tuoba Yingying telah memusnahkan semua orang di Istana Abadi Delapan Surga. Tan Yun memandang wanita kedua dan berkata, tunggu sebentar, saya akan mendapatkan api, dan kemudian kita akan membunuh semua orang di kota Delapan Surga bersama-sama. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, dan di bawah persepsi Zixin, dia datang keluar aula besar di halaman belakang Eight Heavens Immortal Mansion, aula harta karun Tibet. Melangkah ke aula harta karun, Tan Yun mengumpulkan semua senjata ajaib yang dia lihat di cincin peri, dan kemudian menemukan 3 kotak berisi api. Setelah Tan Yun dengan mudah mengangkat segel dari 3 kotak, pengetahuan abadi menarik ke dalam 3 kotak. Ditemukan bahwa kotak pertama berisi tipe api atribut es kaisar tingkat tinggi, api roh mendalam emas giok. Di kotak kedua, ada api atribut es kaisar agung tingkat menengah, api beku. Apa yang membuat Tan Yun sedikit bersemangat adalah bahwa di kotak ketiga, itu bukan sejenis api, tetapi sejenis api dengan tingkat api yang lebih tinggi daripada pangkat kaisar terbaik, dan ada juga pil dewa gagak emas yang berharga. Itu benar, itu adalah pil gagak emas, burung itu. Hehe, tuan yang hebat. Dengan pil dewa gagak emas, saya dapat dengan cepat maju, lalalala. Pikiran Tan Yun terdengar, suara alam yang ceria dari hati ungu. Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah memasukkan 3 kotak ke dalam cincin peri, dia terbang keluar dari aula harta karun, dan berdiri di langit bersama Sen Subing dan Tuoba Yingying di langit di atas mayat berlumuran darah, di mana-mana. Tan Yun terkejut, gelombang kekuatan Kaisar Besar Hongmeng turun ke langit, menghancurkan rumah abadi 8 surga dan meratakan rumah besar itu ke tanah. Setelah itu, ketiga Tan Yun melepaskan kesadaran abadi secara ekstrim, dan mulai membunuh makhluk abadi dalam pelarian. Keesokan harinya, pembunuhan berlanjut. Sampai hari ketiga, ketika matahari terbenam, ada lebih dari 60 miliar makhluk abadi di kota abadi 8 surga, semuanya telah mati. Bau darah yang kuat menyelimuti seluruh kota, dengan bangunan yang rusak dan tembok yang rusak di mana-mana. Mayat ditutupi dengan tanah, dan seluruh kota dicuci dengan darah. Darah berkumpul seperti sungai, berdeguk di jalan-jalan yang saling bersilangan. Malam tiba, di padang rumput di luar kota abadi 8 surga, Tan Yun berdiri bersama orang-orang dan binatang buas. Di depan Tan Yun, berdiri hampir 1000 kerajaan kaisar yang kuat dengan ekspresi kusam. Tan Yun mengabaikan yang kuat, dan suaranya menyerupai kutukan. Dari pikiran semua orang akan bunuh diri. Setelah itu, Tan Yun memandang Sen Subing dan yang lainnya, dengan senyum di bibirnya, pergi ke Pulau Pesona Abadi, pergi melalui gerbang pesona, dan pergi ke alam abadi 7 surga. Setelah itu, Tan Yun dan orang-orang serta binatang-binatang melambung ke udara, terbang di atas padang rumput, dan terbang melintasi laut dan langit dengan kecepatan tinggi, menuju pulau ajaib yang terpencil. Tan Yun berharap akan tiba dalam 10 hari. Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, hampir 1000 orang kuat di padang rumput mengangkat telapak tangan mereka, menamparkan kepala mereka, dan mati karena tengkorak mereka. Dou Zuan Xingyi, 3 hari kemudian. Seorang penguasa kota yang berusia sekitar 80 tahun memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Kaisar Abadi 8 Surga, tetapi ketika orang ini keluar dari kota Abadi 8 Surga, alisnya berkerut dan mendapati bahwa tidak ada penjaga. Kemudian, dia terpana oleh pemandangan di depannya.
Saya melihat mayat puluhan ribu tentara peri tergeletak di bawah gerbang kota. Lelaki tua itu sepertinya tidak mempercayai matanya, dia pikir itu menyilaukan. Dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan menggosok matanya. Ketika dia menemukan bahwa tentara abadi yang menjaga Xiancheng memang mati, dia menggigil, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa mati? Mengandung kepanikan di hatinya, lelaki tua itu terbang di atas mayat itu, dan ketika dia memasuki kota delapan surga, dia menemukan bahwa pavilion itu runtuh, dan mayat yang dimutilasi ada di mana-mana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang tua itu melepaskan kesadaran abadi, meliputi area 3 miliar keabadian, dan menemukan bahwa ada mayat di mana-mana, tidak ada kehidupan. Wajahnya pucat, dengan keringat dingin Douda mengalir di dahinya, dan dia mencapai 8 surga abadi mansion melalui susunan teleportasi, dan menemukan bahwa binasa semua. Melihat Eight Heavens Immortal Mansion di reruntuhan, dan mayat-mayat di reruntuhan, lelaki tua itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia meneriakkan 4 karakter, Xiandi Lord, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Di hati lelaki tua itu, Kaisar Abadi 8 Surga adalah murid Chaos Tianzun, kekuatannya kuat dan dia tidak akan pernah terbunuh. Tetapi ketika dia melihat pedang Kaisar 8 Surga dimasukkan ke dalam reruntuhan, dia menyadari bahwa Kaisar 8 Surga seharusnya dibunuh. Dia menekan kepanikan, dan pergi ke kota Abadi 8 Surga lagi, tanpa nafkah. Dalam 2 hari berikutnya, dia dengan hati-hati memindai seluruh kota dengan kesadaran abadi, dan akhirnya menemukan dengan ngeri bahwa mereka semua sudah mati. Dikenal sebagai kota terbesar di alam 8 surga, ada lebih dari 60 miliar makhluk abadi di kota 8 surga. Orang tua itu tampak ketakutan dan gemetar di sekujur tubuh, ya Tuhan. Apa yang terjadi? Siapa pembunuhnya? Saya harus segera memberitahu penguasa kota lain tentang masalah ini, dan kemudian saya merekomendasikan perwakilan ke alam dewa kekacauan dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Guru Xiandi. Setelah itu, lelaki tua itu menceritakan tentang pertumpahan darah kota abadi 8 surga dan rumah abadi 8 surga, satu demi satu, kepada ribuan pemilik kota bergengsi di antara jutaan pemilik kota. Ribuan pemilik kota terkejut ketika mereka mendengar ini, dan mereka tiba di kota 8 surga dalam janji yang memakan waktu. Ketika mereka menemukan bahwa kota abadi 8 surga dan istana abadi 8 surga tidak bertahan, mereka ketakutan. Setelah membebaskan para dewa dari ketakutan mereka bersama-sama merekomendasikan City Lord of Soul Immortal City, Qian, sebagai perwakilan, bergegas ke Chaos God Realm dengan tergesa-gesa. Semua penguasa kota tahu bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, Qian dapat mencapai alam dewa kekacauan dalam waktu 2 tahun, dan melaporkan masalah tersebut kepada Master Qian, Chaos Tianzun. Ketika Qian pergi ke alam dewa kekacauan, Tan Yun telah memimpin semua orang melalui gerbang penghalang di Pulau Peri dan mencapai alam 7 surga Hongmeng. Di area pusat alam 7 surga, sebuah rumah peri yang megah, rumah 7 surga dibangun di kelompok Gunung Peri. The Seven Heavens Immortal Mansion tidak besar, hanya menempati 1 juta sen. Awan naik di pegunungan, dan bulan perak berkabut di malam hari. Desir-desir, sinar cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi sekelompok orang di luar istana 7 surga. Pria berkepala itu tampan dan tampan, siapa lagi dia jika bukan Tan Yun? Siapa yang datang? Penjaga yang menjaga Immortal Mansion tidak takut tidak melihat Tan Yun dan basis kultivasi lainnya, dan penjaga itu bertanya dengan kasar. Orang yang membunuhmu. Tan Yun berkata begitu suara itu jatuh, dan di antara jari-jarinya, kekuatan Kaisar Besar Hongmeng menembus kepala penjaga. Penjaga itu memuntahkan darah dan tewas di tempat. Tuan, gadis pelayan ada di Seven Heavens Immortal Mansion, dan dia merasakan api atribut es. Pada saat ini, Tan Yun teringat suara menyenangkan dari Hongmeng Bingyan Binger. Oke, begitu, setelah Seven Heavens Immortal Mansion dihancurkan, aku akan membawamu untuk menemukan api. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia menendang gerbang mansion. Ledakan. Suara keras menembus langit malam dan masuk ke telinga ratusan ribu orang di rumah peri. Tan Yun berkata kepada semua orang tanpa menoleh, jangan tinggalkan nafkah, bunuh. Sejak saat itu, Tan Yun dan 7 istrinya, Ying Ying, Zhen Ji dan yang lainnya terbang ke Seven Heavens Immortal Mansion dengan agresif dan melakukan pembunuhan tanpa ampun. Ah! Siapa kamu? Mengapa menyerang Seven Heavens Immortal Mansion di malam hari? Apakah kamu memberontak?
Kamu fanatik yang berani. Petik 2 petik 2. Dalam 2 jam berikutnya, suara makian, kepanikan, bercampur dengan berbagai suara emosional, kembali tenang. Di Istana Tujuh Surga, selain dari manajer umum, ratusan ribu hewan lain dan binatang peri semuanya mati. Di luar aula utama, manajer yang terluka parah jatuh ke tanah, menatap Tan Yun dengan mata penuh, dan meraung tanpa takut akan hidup dan mati. Kamu binatang pemberani, kamu sudah mati, dan Dewa Abadi kita akan kembali besok. Pamanmu, untuk siapa kamu memarahi? Tian Luolong Xiongwang menerbangkan direktur itu dengan telapak tangan, menyeringai, yang disebut Kaisar Abadi Lin Yu akan kembali besok. Lin Yu telah dibantai oleh tuanku di alam 8 surga. Mendengar ini, manajer tampak ketakutan dan meraung, tidak mungkin. Tuanku Abadi adalah murid si Yuan Tianxun. Dia kuat dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Ketika Raja Beruang Naga Tianluo ingin mengatakan hal lain, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan manajer dan bertanya, di mana istana rahasia 7 surga? Di wilayah rahasia, direktur berkata dengan ekspresi membosankan. Bawa saya, perintah Tan Yun. Ya, kemudian, manajer umum memimpin Tan Yun dan yang lainnya ke aula utama, melalui pintu rahasia di dinding, dan memasuki rumah rahasia 7 hari. Setelah masuk, Tan Yun menemukan bahwa selain deretan senjata ajaib yang mempesona, ada lebih dari 12.000 mata air peri. Ada begitu banyak mata air peri, lebih dari yang kukira. Tan Yun tersenyum dan berkata, Su Bing, singkirkan itu. Ya, Sen Su Bing menganggukkan kepalanya, dan setelah meletakkan semua mata air peri ke dalam cincin para dewa di jari giok, dia tersenyum, suami, kita sekarang memiliki lebih dari 16.000 mata air peri. Tan Yun tersenyum dan berkata, setidaknya 50.000 mata air abadi diperlukan sebelum saya dapat menggunakannya di penjara spiritual abadi di masa depan. Saya harap rumah rahasia 6 hari, rumah rahasia 5 hari, dan alam abadi si Yuan dan alam abadi kekacauan dapat menghasilkan begitu banyak. Sen Su Bing tersenyum fasih, suami, alam abadi si Yuan dan alam abadi kekacauan memiliki wilayah yang luas, dan ada banyak tempat untuk membiarkan mata air abadi. Kami pasti akan menemukan mata air abadi yang cukup. Setelah itu, Sen Su Bing melihat senjata ajaib di istana rahasia dan berkata, apakah kamu ingin menyimpan ini? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, senjata ajaib ini memiliki peringkat tertinggi, tetapi itu hanya artefak tingkat 2. Senjata ajaib di tangan kita lebih baik dari ini. Tunggu sebentar, aku akan membawa Binger untuk mengumpulkan api, dan kemudian pergi ke alam abadi 6 surga. Setelah itu, setelah Tan Yun menembak dan membunuh manajer umum, di bawah pengawasan dan bimbingan Binger, Tan Yun datang ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada sebuah kotak tergantung di ruang rahasia. Setelah Tan Yun membuka segel dengan mudah, dia menemukan bahwa api biru tua perlahan menyala di dalamnya. Lepaskan dewa, biarkan dewa keluar. Suara tua yang marah datang dari api. Tan Yun menatap api, ya, tidak buruk. Itu sebenarnya api ilahi tingkat 3, api es dewa dingin yang ekstrim. Untuk menahan kegembiraan di hatinya, Tan Yun memasukkan kotak itu ke dalam cincin peri. Dia yakin bahwa ketika dua api besar Binger dan hati ungu di masa depan, benih api dan pil dewa gagak emas yang akan diperoleh di rumah rahasia 8 hari, dan es dan api dikumpulkan di sini, dia pasti bisa melompat ke depan. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan ruang rahasia dengan senyum seperti angin musim semi, dan terbang keluar dari istana 7 surga bersama semua orang. Keesokan harinya, seseorang pergi ke Seven Heavens Immortal Mansion dan meminta manajer untuk melaporkan masalah ini, dan menemukan bahwa Kitian Immortal Mansion berlumuran darah. 1 bulan kemudian, kisah istana abadi 7 surga dijarah dan lampu kehidupan Kaisar abadi 7 surga padam menyebar ke seluruh alam 7 surga. Semua orang ketakutan dan semua orang dalam bahaya. Mereka benar-benar tidak tahu, siapa yang berani membunuh Kaisar abadi 7 surga. Anda tahu, Kaisar abadi 7 surga, tetapi murid terakhir si Yuan Tianxun. Ketika semua makhluk abadi di alam 7 surga jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa, Tan Yun telah tiba di alam 6 surga dan memulai pembantaian di rumah peri 6 surga. Di bawah sinar bulan merah darah, Kaisar abadi 6 surga dimusnahkan, dan rumah abadi 6 surga runtuh, tidak meninggalkan anjing dan ayam. Setelah itu,
Tan Yun dan yang lainnya mengobrak-abrik rumah rahasia selama 6 hari dan menemukan lebih dari 8.000 mata air peri di rumah rahasia. Ada lebih dari 25.000 mata air peri di cincin dewa-dewa Sen Subing. Menurut perkiraan Tan Yun, masih ada lebih dari 41.000 mata air abadi yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang di masa depan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun pertama kali melewati gerbang penghalang alam 6 surga dan mencapai alam 5 surga. Setelah itu, Tan Yun menyapu rumah abadi 5 hari, Kaisar abadi 5 hari meninggal, dan ratusan ribu makhluk abadi di rumah abadi 5 hari semuanya terbunuh. Tan Yun memperoleh 11.300 mata air peri di Istana Rahasia 5 hari. Sekarang ada 36.000 mata air peri di tangan Sen Subing. Hanya 30.000 mata air peri yang cukup untuk kebutuhan masa depan. Pada saat ini, Xuan Yuanrou telah mengobrak-abrik rumah abadi 1 hari, rumah abadi 2 hari, rumah abadi 3 hari, dan rumah abadi 4 hari. Waktu yang dibutuhkan: Xuan Yuanrou, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaosa tergantung di alam abadi 4 hari, dan mulai mundur di Menara Dewa Ruang Waktu Master. Xuan Yuanrou sangat berharap untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dan kemudian tiba di alam abadi 8 surga Hongmeng untuk menemukan Kaisar abadi 8 surga Keyin untuk membalas dendam. Namun, dia tidak tahu bahwa Keyin telah dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat ini, semua orang di Tan Yun berdiri di rumah abadi 5 surga di mana darah mengalir ke sungai. Sen Subing bertanya, "Suamiku, apakah kita akan mundur sekarang, atau kita pergi ke alam abadi asal dan kekacauan?" Setelah Tan Yun merenung sedikit, dia berkata dengan cemas, "Kami tidak akan mundur untuk saat ini, kami juga tidak akan pergi ke dua abadi." Dihitung dari waktu, Ruer seharusnya menjara istana rahasia selama 1, 2, 3, dan 4 hari. Aku khawatir dia bukan lawan dari Kaisar abadi ini. Aku benar-benar khawatir jika aku tidak pergi dan melihat. Mendengar ini, Sen Subing yang perhatian berkata dengan lembut, "Kalau begitu mari kita pergi ke alam 4 surga untuk mengetahui situasinya." Pada bulan berikutnya, Tan Yun memimpin semua orang dari 5 surga ke 4 surga. Setelah bertanya, Tan Yun mengetahui bahwa tidak hanya Kaisar abadi 4 surga yang marah karena penjarahan rumah rahasia, tetapi juga Yitian, 2, dan 3 surga. 4 Kaisar abadi yang dicurigai menjara istana rahasia mereka adalah kelompok yang sama. Sekarang 4 abadi besar telah meluncurkan pencarian pencuri dengan panik. Ini lega ketika Tan Yun bertanya bahwa pencuri itu belum ditangkap dan diadili. Namun, hati Tan Yun menggantung lagi. Di dalam hatinya, Xuan Yuanrou adalah wanita yang dicintainya, dan sebelum dia pergi, dia harus membantunya menghilangkan kekhawatirannya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang Sen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengyao dan yang lainnya, dengan pandangan tegas berkata, "Mari kita bunuh keempat Kaisar abadi, dan kemudian pergi ke Chaos Immortal Realm dan Si Yuan Immortal Realm untuk membunuh." Petik 2. Aku tahu di mana keluarga abadi Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme berada. Kedua binatang ini telah membuatku bereinkarnasi selamanya, dan kerabatku telah mati selamanya. Aku juga ingin dia merasakan sakitnya orang mati. Si Hong Xiao menghibur Tan Yun dan berkata, "Suamiku, kami semua mendengarkanmu. Juga, aku pikir Xuan Yuanrou akan memaafkanmu suatu hari nanti." Setelah itu, Tan Yun dan semua orang langsung pergi ke Four Heavens Immortal Mansion, dan darah dari pembunuhan Four Heavens Immortal Mansion mengalir ke sungai, dan tulangnya seperti gunung. Ketika yang abadi di alam 4 surga menemukan bahwa Kaisar 4 surga terbunuh di Istana Abadi Sitian, alam 4 surga tiba-tiba kacau. Ketika semua orang di alam 4 surga panik, alam 3 surga benar-benar kacau. Karena Three Heavens Immortal Mansion benar-benar dibantai, dan tubuh Three Heavens Immortal Emperor benar-benar digantung di menara di luar Santian Immortal Mansion. Pada tahun setelah kejadian itu, 2 surga dan 1 surga juga dalam bahaya. Karena suatu hari Xian Mansion dan Ertian Xian Mansion digeledah, suatu hari dan 2 kaisar abadi dibunuh secara brutal, dan tubuh mereka dipajang di luar Xian Mansion. Sampai hari ini, 9 kaisar abadi Hongmeng semuanya telah dibunuh oleh Tan Yun, dan 9 abadi dalam kepanikan yang ekstrim. Setengah tahun kemudian, matahari terbenam mendekati senja. Suatu hari, jauh di utara dunia peri adalah gletser yang tak berujung. Di tengah gletser, ada menara besar yang tertutup es.
Nama menara ini adalah Chaos Realm Tower. Selama Anda melewati menara ini Anda dapat mencapai Chaos Realm. Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas gletser di udara. Tan Yun melirik menara raksasa dan berkata kepada semua orang, menara Chaos World telah dilarang. Butuh beberapa waktu untuk menghancurkannya. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, tangan terentang, 10 jari menjentikkan seperti piano, gumpalan kekuatan surgawi, menelan tanpa henti ke gerbang di lantai pertama menara Chaos World. 1 jam kemudian, ketika 10 jari tangan Tan Yun berhenti bergerak, tirai cahaya yang menyebar keluar dari gerbang menara. Segera setelah itu, di gerbang menara setinggi 1000 kaki, serangkaian garis terlarang yang berliku dan misterius, seperti ular piton raksasa yang kacau, mulai tampak berantakan, tetapi sebenarnya mereka berputar-putar dalam satu bab. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, gerbang pagoda Qianzhang, yang telah disegel dalam debu selama ribuan tahun, perlahan terbuka. Setelah semua orang mengikuti Tan Yun ke menara Chaos World, yang terlihat adalah susunan teleportasi raksasa dengan diameter 10.000 kaki diatur di dalam menara. Tan Yun menjelaskan, kita perlu 10 bulan untuk memulai barisan ini sebelum kita dapat mencapai kota kekacauan di dunia kekacauan. Begitu Chaos Supreme, dari posisi penguasa kota Chaos Xiancheng, dia menjadi Kaisar Chaos, dan kemudian dia memadatkan ketuhanan dan naik ke posisi dewa. Chaos Supreme, nama keluarga adalah cucu tertua, namanya Xuan Qi, nama panggilannya Xiao Qi. Klan cucu tertua di Chaos Xiancheng adalah sukunya. Mendengar ini, mata indah Ouyang Qianqian mengungkapkan sentuhan kejutan, Tan Yun, ternyata Chaos Supreme adalah seorang wanita. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, dia bukan hanya seorang wanita, tetapi juga kecantikan yang tiada taranya. Dia juga orang yang sangat berhati ular di kota. Ayo pergi kali ini, pertama-tama hancurkan klan cucu, dan kemudian bunuh kaisar kekacauan yang abadi, pembantaian. Akhirnya, Chaos Immortal Realm, 100 kota abadi terbesar, semuanya akan dihancurkan. Setelah itu, jari-jari Tan Yun berkedip sangat cepat, dan 10.000 keping batu abadi terbaik terbang ke mata jajaran teleportasi raksasa. Tiba-tiba, di dalam Chaos World Tower, kekuatan waktu dan ruang melonjak seperti gelombang pasang, dan pada saat berikutnya, Tan Yun dan semua orang menghilang. Pada saat yang sama, 4 surga, tanah paling selatan. Roh abadi tetap hidup di pegunungan peri yang bergulir. Jauh di pegunungan, di ngarai terpencil, tiba-tiba ada embusan angin, dan serangkaian retakan di ruang gelap sepanjang ratusan ribu meter mengisi kekosongan jauh di dalam ngarai. Sumber dari semua retakan spasial adalah menara ruang waktu Master yang berdiri jauh di dalam ngarai. Pada saat ini, gerbang menara terbuka, dan seorang gadis muda yang sedingin es, bersih dan cantik, melangkah keluar selangkah demi selangkah. Gadis itu bukan orang lain, dia adalah Xuan Yuan Rou yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-6. Kaisar Agung.